Shalom Bapak Ibu sekalian, kita hari ini tanggal 1 April kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang begitu penting namun juga begitu sulit kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang kerendahan hati. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca firman dan sama-sama merenungkannya. Bapa di surga, kami mohon pencerahan yang daripada Tuhan. Berkati firman yang akan kami renungkan. Berkati kami juga ya Tuhan, sehingga kami diberikan kemampuan. Karena kami tahu tidak mudah untuk menjadi seorang yang sungguh-sungguh merendahkan hati di dalam kehidupan kami ini. Oleh sebab itu biarlah teladan daripada Yesus Kristus, pengajaran daripada Yesus Kristus, kami taati dan kami praktekkan dalam hidup kami. Terpujilah namamu dan nama Tuhan Yesus Kristus, teladan kami di dalam hidup ini. Kami berdoa. Amin. Selamat kita sama-sama melihat firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia, yaitu Yesus, membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudara sekalian, kita lihat kisah di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ini menceritakan bagaimana Yesus sudah waktunya untuk melaksanakan akan apa yang dia harus kerjakan di dalam dunia ini. Dan sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, mati di atas kayu salib dan kembali kepada Bapa di sorga, dia membasuh akan kaki murid-muridnya. Nah saudara sekalian, kita melihat bagaimana Yesus ini, jika kita mengerti, dia adalah Tuhan. Yesus adalah Allah, Kristus, penebus, juru selamat. Tidak ada satu posisi pun yang lebih tinggi daripada apa yang dimiliki oleh Yesus. Di dalam dunia dia adalah Kristus, dia adalah Mesias, dia Tuhan, dia bahkan Allah, saudara. Oleh sebab itu sangat sulit kita mengerti bagaimana seorang penebus, juru selamat melakukan pekerjaan daripada seorang budak yang membasuh kaki daripada tamu-tamu. Biasanya jika orang datang bertamu ke rumah, dia membasuh, budak-budak itu membasuh kaki-kaki tuan dan juga tamu-tamunya. Dan ini dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya, saudara. Oleh sebab itu kita mau belajar satu hal. Yesus meninggalkan sebuah teladan bagi murid-muridnya dan juga bagi kita semuanya hari ini. Untuk kita belajar bagaimana merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, saudara. Kita semuanya hari ini adalah pengikut Kristus. Kita hari ini semuanya kita mengatakan kita adalah anak-anak Tuhan, pengikut Kristus. Nah saudara, apa yang kita ikuti dari kehidupan daripada Tuhan Yesus? Ketika kita mengatakan kita adalah pengikut Kristus, apa yang kita ikuti, saudara? Nah, kita perlu belajar, saudara. Tidak mudah, saya tahu, tapi kita harus terus berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang Yesus telah perintahkan dan bahkan memberikan teladan ini.
Saya sendiri mengakui, saudara, tidak mudah untuk bersikap rendah hati. Mempraktekkan rendah hati begitu sulit, apalagi kita tinggal di dalam dunia ini yang begitu menonjolkan akan status, kepemilikan, apa yang kita punyai, apa jabatan saya, apa kuasa saya, apa yang saya miliki dalam dunia ini. Dan itulah yang seringkali yang kita sombongkan, yang kita pamer kepada orang. Dan itu sangat sulit. Kemudian bagaimana kita harus beradaptasi dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan yang mengatakan kita harus rendah hati. Kerendahan hati hanya bisa dipraktekkan oleh seseorang yang memiliki kelebihan, saudara. Yang memiliki jabatan, memiliki kuasa, memiliki uang, memiliki kemewahan, memiliki akan tahta, jabatan, dan lain-lainnya. Jika orang tidak memiliki itu, jika seseorang tidak memiliki itu semuanya, apa yang dia mau rendahkan, saudara? Bagaimana dia bisa mengatakan saya merendahkan diri, saya merendahkan? Enggak. Nah, Yesus, saudara, dengan menjadi seorang, bagaikan seorang budak, mencuci kaki daripada murid-muridnya. Nah, ini, saudara, yang kita katakan Allah melakukan pekerjaan bukan hanya seorang manusia, tapi bahkan jabatan, posisi yang rendah daripada seorang manusia, yaitu budak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar. Mari kita belajar. Dunia mengajarkan kita untuk memamerkan, sombong, memperlihatkan apa yang kita miliki. Bahkan banyak orang yang di dalam dunia ini pada akhirnya mengejar akan semuanya itu. Mengejar status, mengejar kekayaan, mengejar kemewahan, mengejar jabatan, mengejar kuasa, dan membuat dia menjadi angkuh. Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan seorang Kristen? Mari kita belajar. Saudara, saya tahu saudara punya pergumulan. Saya juga punya pergumulan. Oleh sebab itu, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita mau belajar taat kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya, kepada perintahnya, bahkan kepada teladan yang Dia sudah berikan kepada kita. Jangan menggunakan kuasa untuk memperlihatkan kepada orang, untuk kemudian beraksi, untuk menyombongkan diri. Jangan memakai kemewahan, kekayaan untuk memamerkan apa yang kita punya dan menyombongkan diri. Tapi biarlah saudara kita belajar bagaimana hari ini kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang menilai siapa kita. Apakah semuanya itu yang Tuhan pentingkan dari kehidupan seorang anak Tuhan? Ataukah Tuhan mencari seorang yang memiliki hati yang mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mempraktekkan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup ini. Mari kita sama-sama berjuang, semakin hari semakin baik, semakin bertumbuh di dalam iman kita. Kita berdoa. Tuhan, tolong kami di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala tantangan zaman, tantangan daripada dunia yang kami hadapi setiap hari. Ajar kami untuk tetap fokus kepada apa yang Tuhan kehendaki. Tetap fokus kepada apa yang menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami ini. Biarlah nilai value daripada diri kami itu adalah yang kami rindukan. Penilaian itu adalah yang dari Tuhan, bukan dari manusia. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, teladan di dalam hidup kami ini, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.